Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bapak, Ibu, saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji bersyukur kepada Allah, kita juga berdoa agar salawat dan salam kita semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia. Pada pekan lalu kita sudah sampaikan bagaimana seharusnya kita setiap mukmin berusaha semaksimal mungkin menyiapkan diri menyambut datangnya Ramadan. Pada khutbah yang singkat ini kita sampaikan ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan bagaimana memang Ramadan tahun ini bisa optimal kita isi dengan ibadah, baik di siang harinya dengan siam Ramadan ataupun di malam harinya dengan qiyam. Mesti kita hadirkan dalam jiwa kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Ramadan itu adalah bulan yang agung, yang istimewa. Kemuliaan, keagungan, keistimewaan Ramadan melebihi kemuliaan, keagungan, keistimewaan ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis yang sahih yang sering disampaikan oleh para ustadz, berbicara tentang sholat, jelas sholat di awal waktu jauh lebih afdol, lebih utama dibandingkan sholat di akhir waktu. Sholat berjamaah jelas hadisnya sahih, ada 25 atau 27 derajat kelebihannya dibandingkan dengan sholat sendirian. Sholat di masjid berjamaah di awal waktu tentu jauh lebih baik dari sholat sendirian di rumah di akhir waktu. Berbicara tentang haji, ada jelas kompensasi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara dengan puasa, dengan Ramadan, hadis yang sahih, hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan memberikan ganjaran pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan mungkin saja capek letihnya berpuasa antara dua orang mungkin sama, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala pahalanya bisa berbeda. Kenapa? Karena sangat bergantung kepada keikhlasan. Karena sangat bergantung kepada keseriusan dia mengisi Ramadan itu. Betul, kita sama-sama puasa di siang hari. Betul, kita sama-sama beribadah di malam hari, tetapi nilainya berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kemuliaan, keistimewaan Ramadan. Yang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Datangnya bulan Ramadan bukan sekedar beban bagi kita. Memang dia adalah kewajiban, tapi dia adalah bulan yang penuh keberkahan. Maka sederhananya, kalau kita akan menyambut tamu, pejabat misalnya, berapa hari persiapan kita di rumah? Sehari, 2 hari, bahkan mungkin ada seminggu, bahkan sebulan menyambut tamu. Ramadan melebihi kemuliaan itu.
maka tentu seharusnya kita hadirkan bahwa kita akan menyambut yang mulia, tamu yang agung, yaitu Ramadan. Dan ini mesti dihadirkan sebelum Ramadan itu datang. Kalau Ramadan itu sudah datang, kita belum ada persiapan, tentu yang muncul adalah kekagetan. Tetapi kalau ada persiapan, pasti insya Allah ketika Ramadan itu datang, kita bisa optimal untuk mengisinya. Yang kedua, kita bisa mengoptimalkan Ramadan tahun ini dengan siam ataupun qiyamnya adalah menghadirkan perasaan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kalau seandainya kita yakin besok hari Selasa awal puasa dan itu adalah Ramadan terakhir, pasti dari sekarang-sekarang ada kerinduan untuk sampai ke situ, bisa optimal sampai 1 bulan penuh, dan pasti kita berusaha semaksimal mungkin mengerahkan semua potensi kita untuk mengisi Ramadan itu. Kenapa? Dia Ramadan terakhir. Sama seperti sebagian imam masjid di Timur Tengah, ketika akan memulai sholat, kalau kita mengerti bahasa Arab, pasti kita akan tersentuh. Mereka mengatakan, istawu wa'tadilu, yarhamuni warhamukumullah, hazzul manakib wal aqdam, sallul muwaddi'. Para imam mengatakan saf lurus dan rapat. Usahakan tumit, punggung juga rapi. Terus sallul muwaddi', salatlah seolah-olah itu adalah salat terakhir kalian. Kalau kita mengerti bahasa Arab, pasti kita akan tersadar dan pasti akan berusaha sekhusyuk mungkin. Sama seperti orang yang akan dihukum mati, lalu 1 jam sebelum eksekusi diberi kesempatan untuk beristighfar, untuk bertobat, untuk sholat taubat. Pasti sebegitu khusyuk dia itu beristighfar, bertobat atau melakukan sholat. Nah, kalau suasana ini juga bisa kita hadirkan di Ramadan beberapa hari yang akan datang ini adalah Ramadan terakhir buat kita dan kita merindukannya sejak setahun yang lalu. Ya, alhamdulillah Kementerian Agama juga sudah mengizinkan kita sholat berjamaah taraweh witir di masjid dan musola untuk tahun ini, walaupun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pasti kerinduan itu memuncak. Tahun lalu kita menginginkan sholat taraweh berjamaah di masjid musola, tidak boleh. Tahun lalu kita ingin mengusahakan semaksimal mungkin tilawah Al-Quran di masjid musola bersama-sama, tidak bisa karena COVID-19. Tahun ini ada kemudahan, dibolehkan. Pasti yang muncul dari diri kita adalah kebahagiaan dan kerinduan ingin segera bertemu dengan Ramadan. Tetapi kalau seandainya ditambah lagi, ini adalah Ramadan terakhir, pasti kita akan betul-betul serius, khusyuk, maksimal, optimal mengisi Ramadan kita. Dan ini mesti kita hadirkan. Kalau ini bisa hadir, saya sangat yakin apa yang kita punya, materi kekayaan, pasti sudah kita siapkan. Selama Ramadan, berapa kekayaan atau materi yang kita punya yang akan kita infakkan, yang akan kita gunakan untuk memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Agar apa? Agar pahalanya berlipat ganda. Pasti kita lebih mengutamakan untuk urusan ibadah daripada sekedar menghabiskan materi untuk sekedar pelepas dahaga ketika berbuka. Pasti kita lebih berpikir, biarlah banyak anak yatim, fakir miskin yang berbuka lewat tangan kita, daripada hanya sekedar memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Kenapa? Ramadan yang kita rindukan, Ramadan terakhir.
Inilah paling tidak kiat yang mesti kita hadirkan dalam beberapa hari ke depan agar Ramadan tahun ini lebih maksimal, lebih optimal kita isi di siang harinya ataupun di malam harinya dengan ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnat, sehingga memang kerinduan itu betul-betul menjadi kenyataan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.